Don't stop the music 왜 멈춰 있어 춤추듯 돌아가 Life is a party so 딱히 말 안 해도 TikTok TikTok. Assalamualaikum. Salam. Mari ibu, silakan masuk. Ibu silakan duduk di sana. Ibu, perkenalkan, saya dengan Bidan Hani yang bertugas pada malam hari ini. Boleh saya lihat buku kayaknya ibu? Ya. Atas nama Ibu Seli, benar? Iya. Umur 27 tahun ya bu? Iya. Apakah ada keluhan ibu? Tidak, Ibu, hanya ingin pemeriksaan kandungan tiap bulan. Baik ibu, hari ini kita ada pemeriksaan Leopold ya bu. Sebelumnya saya akan menjelaskan sistem pemeriksaannya bagaimana. Pemeriksaan Leopold ialah pemeriksaan dengan metode perabaan untuk mengetahui letak dan posisi janin serta untuk mengetahui usia kehamilan ibu. Mari ibu, kita mulai pemeriksaannya sekarang. Ibu tunggu sebentar ya. Saya mau persiapkan alat dan mencuci tangan terlebih dahulu. Di sini ada hand sanitizer untuk mencuci tangan dalam 6 langkah. Terus ada linek yang berfungsi untuk mendengarkan DJJ. Terus ada Medline untuk mengukur tinggi fundus uteri, serta buku catatan untuk mencatat setiap hasil pemeriksaan. Sudah siap untuk pemeriksaan? Sudah, Bu. Ya, kalau gitu ibu berbaring terlebih dahulu ya bu. Melakukan pemeriksaan Leopold 1 untuk mengetahui tinggi fundus uteri dan menentukan usia kehamilan. Jadi posisi bidan menghadap ke pasien, lalu kita periksa batas-batas uterus dan tinggi fundus uteri. Batas kanan dan batas kiri, kemudian batas fundus. Kita ukur di sini letak pusat ibu teraba sekitar 3 jari di atas pusat, sehingga kemungkinan usia kehamilan ibu yaitu 27-28 minggu. Melakukan pemeriksaan Leopold 2 untuk mengetahui letak punggung dan juga letak bagian-bagian terkecil atau ekstremitas janin. Kita raba di mana letak punggung dan juga letak ekstremitas. Jika punggung itu akan terasa memanjang seperti papan, dan jika ekstremitas teraba bagian-bagian kecil pada janin. Nah, tangan kiri bidan meraba perut kanan ibu. Nah, di sini nih, ya terasa seperti memanjang dan bandingkan dengan perut kiri ibu. Nah, di sini teraba bagian-bagian kecil dari janin. Melakukan pemeriksaan Leopold 3 untuk mengetahui bagian atas tinggi fundus uteri dan bagian terbawah uterus. Meminta ibu untuk menekuk kedua kakinya. Maaf ya ibu, kita bisa tekuk kakinya terlebih dahulu. Nah, tangan kanan bidan berada di fundus uteri dan tangan kiri bidan berada di bawah uteri. Kemudian kita bandingkan. Di bagian fundus atau di bagian atas teraba kenyal dan melenting. Nah, ini bagian fundus teraba kenyal, kemungkinan ini adalah pantat bayi. Kemudian di bagian terbawah ini teraba keras dan melenting, kemungkinan ini adalah kepala bayi. Melakukan pemeriksaan Leopold 4 untuk mengetahui presentasi janin, apakah janin sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Posisi bidan menghadap ke kaki pasien, kemudian raba bagian terbawah jika tangan bidan membentuk sudut konvergen atau divergen. Jika tangan bidan terbentuk sudut konvergen, berarti belum memasuki pintu atas panggul. Jika teraba divergen, berarti sudah memasuki pintu atas panggul. Nah, kita raba. Nah, di sini membentuk konvergen. Ya, di sini berarti ini belum memasuki pintu atas panggul. Selanjutnya pemeriksaan tinggi fundus uteri dengan menggunakan alat Medline. Pemeriksaan tinggi fundus uteri ya bu, yang pertama kita siapkan Medline, kemudian kita raba bagian atas simfisis, yaitu bagian di bawah, sampai batas fundus uteri, yaitu di bagian atas. Di sini yaitu dengan hasil
29 cm. Selanjutnya pemeriksaan mengukur DJJ dengan menggunakan alat linek DJJ normal yaitu 120 sampai 160 kali per menit. Selanjutnya kita akan mengukur detak jantung janin. DJJ normal yaitu 120 sampai 160 kali per menit. Yang pertama kita siapkan linek, terus kita cari bagian mana yang terdengar kencang. Biasanya 2 jari di bawah pusat ibu. Kita taruh linek, kita dengarkan. Jangan lupa kita juga menghitung menitan menggunakan jam selama 1 menit. Di hasil terdapat DJJ sebanyak 133 kali per menit. Baik ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Ibu bisa duduk kembali. Bereskan alat dan cuci tangan kembali dengan 6 langkah dan melakukan evaluasi. Baik ibu, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan Lepoid hari ini dengan ibu dan dede bayi dalam keadaan baik dengan DJJ 133 kali per menit. Nah, bagaimana ibu perasaannya setelah dilakukan pemeriksaan? Saya senang karena dapat mengetahui perkembangan janin saya. Untuk kunjungan selanjutnya dilakukan bulan depan dengan tanggal yang sama ya bu. Apakah ada yang mau tanyakan kembali bu? Tidak Bu Bidan. Baik ibu, kalau ada yang mau ditanyakan kembali, ibu bisa japri saya melalui WhatsApp atau ibu hubungi tim kesehatan terdekat ya bu. Baik Ibu Bidan, saya izin pulang dulu ya. Ibu, terima kasih. Terima kasih. Hai, hai.